kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang kali ini, wah sangat menarik ya, yaitu mengenai kanker khusus pada lansia ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Widya Mandalasari SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Bogor Senior Hospital. Kita sapa dulu Dr. Widya ya, yang sudah hadir di samping saya. Dr. Widya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Walau hujan nih lagi di luar gedung nih, tapi tetap semangat. Cuacanya dingin, tetap semangat karena hari ini mau bahas seputar kanker pada lansia ya. Nah, dokter, sebenarnya kalau kanker kan secara umum kan perempuan tuh ada payudara, serviks, secara umum juga untuk laki-laki bisa juga kan kanker bisa prostat, kanker usus, kanker paru, macam-macam deh. Itu kan katanya itu memang yang prevalensinya ini paling tinggi lah ya di Indonesia sendiri. Tapi ini kan khusus pada lansia nih gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau yang banyak terjadi di usia 65 ke atas katakanlah ya. Itu kira-kira memang kanker apa sih di Indonesia yang perlu lebih diwaspadai sehingga kita harus lebih aware terhadap screening rutin atau deteksi dini sejak awal gitu. Bahkan sejak muda harus kenal faktor resikonya. Jadi apa sih makna dari tema kita kali ini, dokter? Iya, jadi kan baru-baru ini memang kita baru memperingati Hari Kanker Sedunia ya, tanggal 4 Februari kemarin. Kemudian ya kita tahu bahwa penyakit kanker itu semakin tinggi usia seseorang, maka resiko terkena penyakit kanker juga semakin tinggi. Jadi tema hari ini kan khusus pada lansia ya, walaupun tidak menutup kemungkinan pada usia-usia yang lebih muda juga bisa terkena kanker. Ya karena itu tadi sih salah satu yang menjadi faktor resiko terkuat terkena kanker adalah usia, di mana di atas usia 65 tahun ternyata dari penelitian-penelitian itu 11 kali lipat lebih tinggi resikonya terkena kanker daripada yang usia muda. Evidence base ya dok ya. Iya, jadi bukan yang sekedar menduga aja. Oh logikanya kalau misalnya usianya bertambah, jadi resikonya jadi jauh lebih bertambah juga gitu. Artinya memang sudah dibuktikan dengan penelitian gitu ya dok ya. Walaupun kanker itu sendiri kan memang multifaktorial gitu ya dok ya faktor resikonya. Salah satunya memang usia. Jadi memang ini sepakat ya pasien geriatrik itu 65 tahun ke atas ya dok ya. Iya. Oke. Nah. Ini kan tadi dikatakan memang usia jadi salah satu faktor resiko. Karena memang perjalanan penyakit kanker itu sendiri kan butuh waktu yang cukup panjang ya. Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun gitu ya dok ya. Tapi terlepas dari lifestyle-nya itu sendiri, apa yang bisa diambil hikmahnya dari pelajaran ini dokter, kanker pada lansia? Terkadang kan mungkin ada orang-orang yang berpikir kalau sudah lansia, ya udahlah mau diapain lagi, misal kalau udah kena kanker ya, ya udah mungkin memang sudah waktunya. Waduh, gitu. Persepsinya seperti itu ya? Ada yang persepsi begitu, tapi sebenarnya sih tidak selalu begitu ya, karena kan ada kanker-kanker yang memang masih bisa dilakukan pengobatan gitu, sekalipun pasien itu sudah termasuk golongan lansia, gitu sih. Artinya semua kanker kan juga bisa diobatin dokter? Atau memang dilihat juga nih dari pertama kali ditemukan ini di tahapan yang mana? Kan ada yang memang stage-nya awal atau memang yang datang sudah dalam kondisi yang terlambat gitu ya, sudah komplikasi, bahkan sudah penyebaran ya istilahnya begitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter? Sedini mungkin sih tetap hasil penyembuhannya akan lebih baik daripada yang stadiumnya sudah lanjut. Tetap poin utamanya di situ. Tapi juga yang mungkin mau disampaikan pada lansia itu sendiri, bagaimana sih seorang lansia itu bisa menerima dirinya pada saat terkena kanker gitu. Bagaimana kesehatan mentalnya, bagaimana penerimaan dirinya terhadap kondisinya, juga dukungan dari keluarga. Karena terkadang lansia ini ada ya yang
tidak begitu dipedulikan oleh keluarganya. Mungkin anak-anaknya sibuk, anak-anaknya punya keluarga ya. Jadi ya lansia ini cenderung sendirian untuk menjalani penyakitnya seperti itu. Oke, apalagi tadi dokter bilang ada istilah acceptance ya, penerimaan ya. Karena kan memang untuk 5 tahap kesedihan sendiri kan juga awalnya ada yang denial, terus ada yang marah, bargaining, tawar-menawar, sampai ke maaf ada yang depression, kemudian baru acceptance itu sendiri begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang memang harus dilihat juga nih penanganannya secara keseluruhan ya. Bisa dibilang tadi fisiknya ini ditangani juga, mentalnya apalagi begitu ya, dan dukungan dari orang-orang sekitar ini akan sangat dibutuhkan begitu ya dok ya. Tapi yang menarik di sini adalah berhubung tadi di awal dokter bilang kita baru aja memperingati Hari Kanker Sedunia, World Cancer Day 4 Februari ya dok ya, di awal Februari ini gitu ya. Sebenarnya sih lebih ke menekankan pentingnya awareness dan juga paham gejalanya juga kali ya dok ya. Karena memang banyak yang mengatakan di awal ini tidak ada gejala yang spesifik atau khas, jadi nggak melakukan pemeriksaan juga terkadang gitu ya dok ya. Barangkali kalau dilihat dari kita kelompokkan deh jenis kelamin perempuan dan laki-laki gitu ya. Mana sih yang perlu lebih ditekankan selain usia? Mungkin faktor resiko apa yang perlu dipertimbangkan? Barangkali ada penyakit lain yang bisa digarisbawahi di sini? Mungkin kembali ini ya, bicara tentang kanker itu sendiri, dia itu kan sebenarnya lesi genetik. Lesi genetik ini jadi tubuh itu memproduksi sel-sel yang tidak terkontrol dan tidak diimbangi dengan kematian sel. Nah, kalau lesi genetik ini sebenarnya ada yang didapat, ada yang diturunkan. Nah, jadi kalau yang didapat itu kan memang dari misalnya lifestyle ya, misalnya merokok, kemudian terkena virus ya, virus hepatitis mungkin, terus ada riwayat infeksi sebelumnya begitu ya maksudnya? Iya, riwayat virus, kemudian umur tadi ya, yaitu kemudian paparan radiasi sih, salah satunya begitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan kalau usia lanjut, udah sekian tahun dia dengan lifestyle yang dia jalani, tentunya memang jadi resiko kankernya jadi lebih beresiko gitu. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit metabolik ya dok ya, artinya mungkin ada bawaan hipertensi atau diabetes, atau mungkin ada profil lemak yang kurang baik segala macam ya dok ya. Artinya dilihat-lihat juga faktor resiko yang dipunya oleh masing-masing si pasien itu begitu ya. Tapi berarti banyak yang tadi mengatakan sebenarnya kalau bicara kanker itu kan berarti tumor ganas ya, tumor itu sendiri kan misalnya benjolan gitu ya dok ya. Apakah memang selalu ciri-cirinya ada sesuatu yang nampak yang bisa aja teraba, katakanlah kalau payudara atau mungkin keluhan-keluhan spesifik lainnya di perut gitu ya yang terkait dengan pencernaan atau apa ya. Jadi apakah memang harus selalu yang nampak dan bisa diraba, dirasakan, atau memang ada juga yang tidak kasat mata gitu ya sehingga jadi luput dari screening awal nih dok? Iya, memang ada beberapa, mungkin malah banyak ya yang memang tidak terlalu dirasa gitu. Seperti misalnya kanker darah, mungkin gejala-gejala awalnya hanya lemes-lemes, terus kadang-kadang demam gitu, gampang capek. Jadi orang kan hanya mungkin berpikir saya kecapean gitu. Iya, apalagi usia segini ya umum lah ya, nggak enak badan atau apa, atau lemah gitu, lemas gitu. Iya, apalagi ciri khas orang tua ya kalau udah terkena penyakit memang tidak muncul gejala utamanya, misalnya yaitu tadi kalau orang muda aja begitu, apalagi orang tua gitu. Jadi memang sih sangat penting screening ya. Dianjurkan sih di atas usia 40 tahun itu udah rutin screening medical kesehatan. Check up begitu ya, dan nanti lihat juga hasilnya, kalau baik mungkin perlu diulang lagi berapa kali lagi, atau kalau memang ada yang kurang baik nanti evaluasinya juga apa lebih cepat atau bagaimana begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi akan seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker pada lansia bersama dengan Dr. Widya Mandalasari SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Bogor Senior Hospital. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya, agar kita jadi makin cerdas juga nih, terus juga paham kira-kira harus seperti apa nih sebagai seorang pasien gitu ya dok ya, atau mungkin mempersiapkan masa depan di usia lanjut itu. Syukur-syukur dikasih umur yang panjang, kita pengen tetap sehat, bugar, produktif, kalau bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah ini ada slide yang bisa satu persatu dokter Widya paparkan ya. Coba slide pertama ini tentang apa? Oh ini, apa ini dokter? Tabel, bukan tabel, grafik ya. Iya, jadi ini dari penelitian ya mengenai kanker. Di sini terlihat umur pada saat diagnosis. Dia mulai mengalami peningkatan di usia 40, kemudian semakin meningkat tajam waktu 50 sampai 65 ke atas. Jadi ya memang disarankan untuk memulai screening untuk kanker itu di usia-usia 40 ya. Usia 40. Ini dari penelitian di UK ya? Iya. Setahun yang lalu gitu ya. Oke, coba next. Jadi paling nggak screening tuh 40-an lah ya. Nah, ini. Iya, betul. Nah, ini untuk di seluruh dunia, temuan adanya kasus baru terjadinya kanker itu yang paling banyak itu adalah kanker paru, kemudian kanker payudara, kolorektal, prostat, lambung, liver, kemudian kanker-kanker jenis lain. Dan mungkin di slide selanjutnya itu. Slide selanjutnya tentang apa ini? Nah ini yang umumnya ada di orang tua di usia 60 sampai 84 itu. Yang paling banyak sama yaitu kanker paru, kemudian disusul kolorektal, setelah itu prostat, baru payudara, kanker lambung, kemudian liver dan yang lain-lainnya. Oh, ini ya berdasarkan prevalensinya ya, yang banyak ditemukan di kasus geriatri nih. Iya, betul. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari tabel tuh lebih ke ini kan penyakit yang tidak menular akibat lifestyle juga ya, faktor resikonya kan kebanyakan ya dok ya. Jadi sebenarnya bisa di screening atau deteksi dini ya, sekali lagi itu ya dok ya. Oke. Ini kan paling banyak kanker paru ya. Ini kenapa kanker paru ya? Mungkin bisa kita pahami ya, banyak prevalensi orang-orang yang merokok, kemudian juga salah satu faktor polusi udara ya, yang memang semakin hari semakin meningkat. Kemudian deteksi kanker paru itu juga sulit. Justru sulit ya? Baru ketahuan itu biasanya sudah stadium lanjut untuk kanker paru. Ya Allah. Tapi sebenarnya kan ini nggak hanya yang aktif aja nih perokok aktif aja, tapi pasif juga kan banyak juga tuh yang dikabarkan, bukan banyak sih, pasti ada aja gitu yang dikabarkan dia nggak merokok tapi ternyata terkena kanker paru juga gitu ya. Jadi memang ini perlu dilihat-lihat lagi riwayat sebelumnya seperti apa, mungkin faktor pekerjaan juga, lingkungan yang lain-lain begitu ya dok ya. Oke, baik. Coba selanjutnya lagi tentang apa? Oh, ini kelanjutannya ya dok ya. Iya betul. Nah ini untuk di Asia Tenggara sendiri ya, ternyata kabar yang agak sedikit menyedihkan ya, bahwa Indonesia ini yang paling tinggi kasus baru untuk kankernya di Asia Tenggara. Paling tinggi di Asia Tenggara. Bagaimana dengan bila dibandingkan dengan coba nggak hanya di Asia Tenggara, ada nggak slide-nya tentang apa nih selanjutnya? Oh enggak, kalau ini saya membandingkan populasi usia lanjut di Asia gitu. Sebenarnya Jepang banyak. Di yang populasi usia lanjut yang paling banyak itu di Jepang. Indonesia tuh baru urutan keberapa, cuman sudah menduduki posisi yang paling atas untuk kejadian kankernya. Itu tapi di Asia apa Asia Tenggara aja nih? Kalau ini memang Asia ya, kalau yang tadi saya khusus di Asia Tenggara gitu. Jadi sebenarnya usia lanjut tuh lebih banyak di negara Jepang gitu ya, tapi kansernya ini sendiri di Indonesia lebih banyak gitu ya. Oke, coba selanjutnya lagi ya mencegahnya gitu ya dengan manajemen lifestyle, terus juga deteksi dini atau screening rutin. Paling nggak tadi usia 40-an, entah dia mungkin ada faktor resiko ataupun nggak punya faktor resiko ya dok ya sebetulnya. Tapi yang punya faktor resiko tinggi tentu lebih disarankan. Iya, lebih gitu disarankan. Ya, dok? Dan yang paling ini juga ya genetik sih. Misal kalau keluarga ada yang mengalami kanker, sepupu atau mungkin orang tua, nah itu benar-benar
keturunannya harus lebih aware gitu. Karena kalau orang tua atau saudara ada kanker, resiko orang itu lebih tinggi. Oke, jadi ada faktor genetik atau riwayat turunan keluarga itu juga jauh lebih diperhatikan ya, karena lebih bisa dibilang beresiko begitu ya. Tapi belum tentu juga kan bisa lifestyle-nya kalau dia jaga dengan baik, mudah-mudahan enggak atau aman insya Allah ya. Ada slide selanjutnya lagi. Tadi earlier detection, prevention. Nah ini untuk mengatasi khusus pada pasien geriatri ya. Karena kan geriatri juga ada yang masih aktif banget, gabung di komunitas, artinya ceria gitu. Tapi ada juga yang sepenuhnya bergantung juga terhadap caregiver gitu ya. Jadi sebenarnya penanganan juga pasti akan berbeda-beda dong ya dok ya. Jadi ini tips-tipsnya untuk menghadapi kanker di pasien geriatri itu seperti apa dokter? Iya, jadi kan ini kalau memang sang lansia ini sudah terdiagnosis kanker nih. Kalau sudah misal dokter bilang oke, Anda kena kanker gitu ya, yang paling pertama yang harus dilakukan oleh sang lansia itu adalah dia harus mengerti apa sih kanker yang sedang dia hadapi gitu, jenisnya apa, tipenya bagaimana, kemudian nanti untuk menegakkan diagnosisnya itu apakah dengan cara yang invasif, misalnya harus operasi, atau harus atau boleh dengan misalnya hanya biopsi kecil saja, atau bagaimana. Kemudian dia juga perlu tahu tentang stadiumnya, stadiumnya sudah kena di stadium berapa nih, apakah selanjutnya akan menerima pengobatan yang full, apakah hanya minimal terapi, atau sama sekali tidak diterapi. Bisa juga seperti itu, sama sekali tidak di... Ada kondisi-kondisi yang dapat dipilih tidak diterapi sama sekali, karena seorang dokter akan memutuskan terapi pada pasien itu melihat performance status dari pasien itu sendiri. Apakah dia masih layak bisa untuk dilakukan kemoterapi atau radiasi atau operasi atau tidak gitu. Oke, jadi tergantung juga dari ini kamu pasien ini kansernya apa, jenisnya apa, stage-nya di mana, sehingga juga ini treatmentnya apa saja sih, karena kan pasti setiap treatment ada efek samping, belum lagi kalau ada faktor penyulit lainnya gitu ya dok ya, penyakit penyerta lainnya yang perlu diperhatikan juga, apakah mungkin jadi jauh lebih memberatkan si pasien itu sendiri begitu ya. Jadi kita juga nggak mau, oh ini harus seperti ini, tapi tetap harus didiskusikan dengan keluarga ya, baiknya seperti apa, dan tentunya juga ini harus komunikasi jalan terus ya dok ya, antara si tim dokter, tim medisnya juga dengan pihak keluarganya juga ya. Barangkali kan pasiennya ada yang memang sudah ada yang pikun atau apa gitu ya dok ya. Jadi macam-macam karakternya juga ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Masih ada berapa slide lagi nih? 2 ya. Nah ini kondisi mental dan emosional nih, tantangannya bagaimana? Iya, ini kan kita usahakan kalau untuk setiap pasien lansia itu untuk tetap independen ya, atau mandiri ya. Jadi bagaimana supaya bisa tetap mengurus diri sendiri, kemudian tetap mengambil keputusan itu kita mesti ikut melibatkan sang lansia itu gitu. Betul. Jangan sampai lansia itu dibiarkan tidak tahu tentang kondisi penyakitnya, kemudian keluarga yang memutuskan, karena itu akan sangat mempengaruhi terapi ke depan. Kalau misalnya dia tidak tahu tentang penyakitnya, ya keberhasilan kemo atau radiasi ya mungkin bisa kurang begitu baik gitu. Kadang dia nggak tahu karena status. ditutup-tutupi. Jadi ditutup-tutupi gitu ya. Jadi kurang kooperatif bisa aja kan, karena kan nggak tahu sepenuhnya apa sih tujuan dari pengobatan yang akan dilakukan di dia. Karena dia sendiri tadi mungkin nggak mendapatkan informasi yang dengan cukup detail gitu ya dok ya. Seperti itu ya maksudnya ya. Coba saat yang tadi belum selesai, di poin yang bawah itu tentang apa ya tadi? Coba ditampilkan dulu lagi slide-nya. Oke. Ya ini kalau menjalani terapi supaya para lansia ini dijaga supaya tetap aman, misalnya cahaya dalam rumahnya itu jangan yang remang-remang,
Kalau kamar mandi juga jangan sampai ada barang-barang yang berceceran di rumah, karena kan memang lansia itu mudah jatuh ya. Kadang nggak kelihatan, terus kesandung gitu jatuh. Terus diutamakan menggunakan sepatu atau slipper gitu, jangan sandal jepit, karena itu juga akan menyulitkan ya, bisa resiko jatuhnya meningkat. Kemudian dipasang railing ya, pegangan ya kalau di toilet railing itu. Jadi intinya sih menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, nyaman gitu ya untuk si pasien geriatri ini ya. Karena kan biar bagaimanapun kan memang ada resiko tadi jatuh, patah tulang atau apa gitu. Ini kan sering sekali dibahas juga di sini begitu ya dok ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi tentang apa sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email. Jangan dibiarkan seorang diri nih. Harus bersama-sama dengan keluarga, kemudian kalau ada kelompok-kelompok sosial, terus tetap menjalankan hobinya sehari-hari, kemudian kalau perlu konselor, itu juga sangat disarankan. Kemudian juga komunitas keagamaan ya, untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, spiritualnya tadi ya. Itu yang paling penting. Kemudian tadi yang terakhir finansial tentunya sih ya. Itu yang perlu dipersiapkan juga gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan dari email sekarang ya. Jadi karena memang penanganannya tuh harus holistik, terus banyak dokter juga yang terlibat dan juga harus diperhatikan status kesehatan baik fisiknya, mentalnya, spiritualnya, sosialnya juga seperti apa. Makanya tadi jangan dibiarkan seorang diri juga ya, karena nanti takut kesepian sekali gitu ya. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Formatnya di bawah ini ya pemirsa, nama, usia pasiennya, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Marwab, usianya 51 tahun, Jakarta Barat. Ini sebetulnya belum tergolong lansia juga sih dok, tapi pertanyaannya juga menarik, jadi mohon tanggapannya nih. Dokter, saya sudah berobat terus dan yang terakhir saya dirawat di rumah sakit dan sudah dirujuk. Hasil lab saya, BAB saya, maaf ya dok ya, dan darah ini tidak masalah. Namun saya punya keluhan diare sudah 2 bulan lebih dengan frekuensi 2-3 kali buang air dalam sehari. Dulu ada gejala ambeien dan pernah mengeluarkan darah. Darahnya itu segar. Terakhir ini saya katanya mah kronis nih, divonis seperti itu ya. Pertanyaan saya dokter, apakah ini gejala kanker usus? Apakah benar saya mah kronis atau ada penyakit lain? Kemana saya harus berobat? Terima kasih. Karena banyak yang bingung juga tahapan-tahapannya seperti apa ya. Idealnya seperti apa sih dok kalau sudah ada keluhan seperti ini dan usia masih 51 tahun? Silakan dok. Mungkin tadi sudah disinggung ya bahwa di atas usia 40 tahun sudah bisa melakukan screening tentang kanker. Kalau untuk keluhan dari Bapak Marwab tadi dari Jakarta Barat, ini saya sarankan sih untuk ke dokter bagian gastroenterohepatologi atau bahasa awamnya ahli pencernaan ya. Karena kalau diare sudah 2 bulan, kemudian usianya juga sudah di atas 40 ya, sebaiknya sih dilakukan endoskopi. Endoskopi saluran cerna, jadi diteropong kalau diare ya berarti kolonoskopi dari bawah untuk melihat apa memang betul ada ambeiennya atau mungkin ada polip atau ada kolitis seperti itu sih. Jadi sarannya karena memang usianya sudah di atas 40 tahun harus lebih aware juga dengan tadi screening rutin apa perlu tadi dengan endoskopi, kolonoskopi begitu ya dok ya. Untuk mencari tahu penyebab pastinya ini apa sih, karena ini sudah berbulan-bulan diarenya begitu ya dok ya. Dan juga mungkin ada mual juga kali ya dok ya, kalau ini kan mah kronis nih katanya gitu ya. Apakah memang arahnya cancer atau enggak, itu makanya dicari tahu begitu ya dok ya. Tapi memang untuk yang sesuatu yang maaf sifatnya keganasan gitu ya dok ya, pemeriksaannya artinya apakah hanya dengan endoskopi atau kolonoskopi tadi di awal sekali, atau memang kalau curiga lagi ada pemeriksaan darahnya atau pemeriksaan fesesnya atau mungkin ada pemeriksaan lainnya juga dok, seperti biopsi pastinya, atau bagaimana tahapan untuk pemeriksaan atau penentuan diagnostiknya sendiri? Kalau tahapannya memang betul tadi yang Mbak sampaikan, pemeriksaan feses rutin, nanti bisa dilihat darahnya bagaimana. Kemudian pemeriksaan darah ya, darah rutin, cuman tadi disampaikan Bapak Marwab katanya normal sih. Normal ya sudah. Cuman kita sih belum
saya sih nggak tahu ya yang maksudnya normal tuh poin-poinnya apa saja gitu. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan tumor marker begitu. Walaupun memang tumor marker sih bukan untuk diagnostik sih. Diagnostik pastinya memang dengan biopsi. Jadi sebaiknya memang diteropong kalau memang ada lesi, ada benjolan supaya bisa diambil di biopsi. Gitu. Tapi ke gastroenterologi tadi ya dok ya, yang ahli saluran cerna gitu ya, biar nanti arahnya seperti apa diskusi langsung dengan dokter yang akan menanganinya langsung ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu ya dok ya. Wah, tapi ini pertanyaannya nih dari umur 14 tahun nih, nggak apa-apa deh. Dari Dea umurnya 14 tahun, katanya begini, dokter di pipi sebelah kiri aku tuh kayak ada benjolan bulat gitu. Itu kalau lagi kecapean atau gara-gara makan pedas dan ngunyah kelamaan, pas kamu rasanya pegel-pegel, nyeri, terus bengkak. Kalau bengkak itu kelihatan banget pipi kanan dan kiri itu beda, bercermin gitu ya kelihatan. Itu pipi kirinya jadi lebih besar gitu. Nah aku juga udah berobat berkali-kali ke rumah sakit besar, udah sering, cuma nggak ketahuan penyakitnya apa. Tadinya aku mau dioperasi, cuma ya gara-gara itu nggak ketahuan penyakitnya apa, jadi belum dioperasi gitu ya. Ini aku membayangkan umur 14 tahun bicara seperti ini kan. Kata dokternya itu tumor, tapi tolong ya dok, saya bingung itu penyakit apa gitu ya. Oke, 14 tahun ada keluhan seperti ini, karena zaman sekarang kan udah canggih ya, anak-anak umur remaja pun juga udah banyak browsing tentang artikel kesehatan, terus jadi agak-agak penasaran juga ini kenapa ya, dan sangat mengganggu tentunya ya penampilan barangkali kalau perempuan nih. Seperti apa sih dok kalau itu ada di area pipi, wajah? Kalau yang seperti itu ya biasanya sih kalau dia memang suatu tumor atau kanker, dia tuh tidak akan hilang ya. Kan kalau ini ceritanya cuman waktu mengunyah gitu ya. Betul. Atau pas lagi kecapean ya. Atau gara-gara makan pedas atau mengunyah terlalu lama gitu ya. Kalau mengunyah terlalu lama sih biasanya otot daerah pipi sih yang memang membesar karena kontraksi karena mengunyah begitu. Tapi kalau memang itu mengganggu dan sudah beberapa kali ke dokter tidak ketemu penyakitnya ya saya pikir sih boleh aja kalau mau di CT scan daerah wajah gitu ya, CT scan supaya terlihat apakah memang ada sesuatu di dalam ototnya atau tidak gitu. Oke, ini ke dokter mana ya dok ya? Apa mungkin apa sih pembesaran kelenjar-kelenjar tertentu gitu kan kadang-kadang suka dicurigai ke arah situ gitu ya, tapi enggak, atau lebih kemana ya, apa ke dokter anak atau apa, kan usia masih 14 ya? Kalau 14 tahun sih masih ke dokter anak sih. Biar nanti didiskusikan juga ya untuk Dea, biar lebih apa ya, tenang juga ya, nggak bertanya-tanya lagi ini kenapa ya, jadi kesannya hilang timbul begitu ya dok ya? Iya. Oke, baik. Jadi kita balik lagi ke materi kita ya dok ya. Sebenarnya untuk bantu menegakkan diagnostik itu kan memang dengan pemeriksaan, tapi kita juga harus lebih aware juga terhadap perubahan-perubahan yang ada di diri pasien geriatri itu sendiri ya. Katakanlah memang perubahan apa sih yang perlu diketahui kalau memang sudah dinyatakan ada keganasan, baik itu di derajat paling awal sekalipun gitu ya. Apakah memang selalu ada tadi benjolan atau tumor nih kalau untuk kasusnya Dea, atau mungkin ada apa ya, misalnya nafsu makan juga bagaimana tentunya, atau status kesehatan secara umumnya juga seperti apa, itu dilihat dari gejala-gejalanya dokter. Kalau pasien geriatri ya memang rata-rata kebanyakan memang tidak ketahuan, karena memang ya geriatri itu sangat ya, dia satu mungkin dia sudah pikun, jadi dia tidak bisa menyampaikan keluhannya dengan baik. Rata-rata begitu ya katanya, iya. Katanya ya. Kemudian juga paling-paling keluhannya cuman tidak mau makan, terus badannya jadi makin kurus, malnutrisi gitu. Iya betul. Kemudian tahu-tahu jatuh, jatuh itu mungkin karena dia lemas atau pusing. Tahu-tahu waktu masuk rumah sakit karena jatuhnya baru di ronsen segala macam ketahuan ada tumor atau ada kanker tadi. Gitu. Ya kalau untuk mendiagnosisnya dengan gejala-gejala awal sih memang agak sulit ya untuk usia lanjut. Karena juga tadi kondisinya sendiri, karena memang secara umum kan tadi misalnya nafsu makan, terus gigi juga udah giginya juga udah ompong misalnya.
tetap aja gigi palsu. Jadi nafsu makan juga mungkin nggak seperti dulu lagi. Terus juga memang kalau untuk letih, lemah atau lesu itu kan apa ya, kalau yang memang tidak rutin olahraga itu juga katanya juga bisa seperti itu juga gitu ya. Jadi banyak yang maaf ketahuan karena tidak sengaja ya, karena awalnya mungkin jatuh atau mungkin ada keluhan di penyakit lainnya begitu ya dok ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk preventionnya tadi, pencegahannya tadi paling nggak buat yang usianya 40 tahunan ke atas, atau mungkin ada kriteria-kriteria lain sih dok yang paling nggak untuk medical check up itu kira-kira apa ya dok ya, dilihat dari cancer tadi yang paling banyak terjadi di Indonesia, kita perlu apa sih paling nggak tahapannya begitu dokter? Kalau medical check up kan memang diperiksa secara keseluruhan ya, walaupun memang paling banyak itu kanker paru, tetapi tidak menutup kemungkinan seperti urutan-urutan lain, kanker lambung, kanker payudara itu juga terjadi. Jadi medical check up itu diawali dengan kesadaran dari pasien itu sendiri untuk melihat ada yang lain nggak sih di badannya gitu. Misalnya kalau untuk perempuan, untuk payudara ya kan ada sadari ya, untuk pemeriksaan payudara sendiri bagaimana. Kemudian mungkin kalau dari organ kelaminnya apakah ada keluar flek-flek atau mungkin keputihan yang lebih dari biasanya, yang abnormal gitu ya, seperti itu. Kalau yang laki-laki misalnya dia batuk-batuk kok nggak sembuh-sembuh, seperti itu, atau mungkin udah mulai sesek. Walaupun kalau sesek tuh biasanya udah lebih lanjut sih. Jadi artinya sadari betul-betul begitu ya. Ini kira-kira apa sih perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh saya? Tadinya nggak begini nih gitu ya, tapi kok lama-lama makin kesini kok ada yang spesifik terjadi perubahan gitu ya dok ya. Jadi jauh lebih cermat terhadap alarm dari tubuh begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya, sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker pada lansia bersama dengan Dr. Widya Mandalasari SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bogor Senior Hospital. Dan Dr. Widya dilanjutkan kembali ya. Jadi aku sekarang mau bertanya seputar, ya kalau begitu sekarang bagaimana dukungan dari keluarga atau caregiver, artinya yang sehari-hari mengurus, membantu si pasien geriatri ini yang mengalami kanker ya. Katakanlah ini yang bergantung ya. Tapi kalau yang alhamdulillah masih mandiri, paling nggak bagaimana dukungan pasangan, ya anak, ya cucu, ya tetangga, ya teman-teman komunitasnya gitu ya, supaya jadi jauh lebih semangat dalam menghadapi penyakitnya dan optimis juga untuk meraih kesembuhan itu sendiri dokter, atau paling tidak kualitas hidupnya akan jauh lebih membaik gitu ya. Jadi bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar, apa saja yang perlu diperhatikan? Ya pemirsa, untuk dukungan terhadap lansia yang mengalami kanker itu memang sangat diperlukan. Tadi sudah disinggung mengenai menjaga supaya lansia itu tetap mandiri, bahkan dalam mengambil keputusan. Satu hal, kita harus tetap menghormati setiap keputusan dari sang penderita itu, karena dia yang akan menjalani. Apakah nanti pengobatannya berat atau pengobatannya mungkin ringan, pilihan-pilihan itu tetap harus kita sampaikan kepada penderita. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kecuali memang ada kasus-kasus di mana lansia itu memang sudah tidak bisa mandiri lagi, sudah pikun, sudah tidak bisa memutuskan. Oke, itu diserahkan keputusannya kepada keluarga. Betul. Nah, tapi selama lansia itu masih bisa berpikir sendiri, masih bisa mandiri, jangan sampai itu ditutupi, karena akan sangat berpengaruh terhadap mentalnya. Nanti kalau ditutupi justru dia tidak bisa menjalani terapi dengan baik, seperti itu. Kemudian untuk dukungan keluarga ya,
Yang sering sih dialami ya, keluarga ini kan banyak ya, keluarga besar. Mungkin ada yang baca dari Google atau baca dari koran untuk penyembuhan-penyembuhan, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu gitu. Yang kadang-kadang membuat si penderita ini jadi bingung gitu. Saya ini harus ngikutin yang mana, saya jadi justru bisa tambah bingung, tambah depresi untuk menghadapi penyakitnya. Jadi sebaiknya sih untuk keluarga yang mendukung si penderita ini, mendukung secara mental untuk semangatnya, kemudian pemberian nutrisi gizinya, kemudian menjaga lingkungannya tetap kondusif tadi, mungkin yang seperti itu, atau untuk mengingatkan kontrol ke rumah sakit tepat waktu, membantu mobilisasinya juga, membantu gitu mobilisasi, ya. misalnya penjemputan, kalau misalnya dari rumah ke rumah sakit susah, gitu. Apalagi buat yang pasien yang mungkin udah sulit maaf bergerak gitu ya, mau jalan aja tuh atau mau bangkit dari tempat duduk tempat tidur aja tuh butuh ekstra tenaga gitu ya. Jadi memang tetap dibantu untuk bergerak juga ya dok, kan katanya jangan terlalu pasif juga karena nanti malah jadi kaku-kaku badannya segala macam. Jadi mungkin aktivitas fisiknya juga bagaimana, tadi status nutrisinya juga ya, pemenuhan gizi sehari-hari, jangan sampai malah jadi malnutrisi ya. Karena memang penyakitnya itu sendiri juga udah berat gitu ya, makanannya juga sedikit yang masuk kan jadi agak takutnya malah jadi apa ya, memperlama juga proses recovery-nya juga ya dok ya. Oke. Jadi pada prinsipnya ada lagi nggak sih tips-tips yang bisa disampaikan dokter untuk apa ya, meningkatkan tadi kualitas hidupnya si pasien dan juga yang caregiver-nya ini juga tetap sehat ya, tetap semangat ya, jangan sampai malah jadi ikutan drop juga karena lelah juga kan sehari-hari menghadapi pasien yang mungkin aja rewel atau memang tadi bebannya juga cukup apa ya, memberatkan gitu. Yang pasti kerjasama ya, kerjasama dari semua pihak, baik itu keluarga maupun caregivernya. Ya kalau diserahkan ke keluarga atau ke caregiver salah satu saja ya memang pasti berat gitu. Tapi ya justru di saat seperti orang tua membutuhkan pertolongan anak-anaknya, ya di saat itu kita memang menunjukkan rasa terima kasih kita ya terhadap orang tua kita yang selama ini sudah membesarkan kita seperti itu. Jadi ya dukungan itu banyak sih bentuknya, berupa dukungan emosional, dukungan semangat, dukungan dana, dukungan tenaga. Oke, semuanya gitu ya. Dan juga ini berarti untuk perhatian ke anak-anaknya juga, berarti karena orang tuanya mungkin mengalami kanker tertentu, jadi kan gak ada salahnya screening rutin juga sejak awal begitu ya dok ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua ya, silakan. Ya pemirsa, untuk mencegah kanker tentunya memang kita memerlukan gaya hidup yang sehat. Mulai dari menjaga pola makan, kemudian aktivitas fisik harus dijaga, jangan hanya aktivitas yang mungkin terlalu banyak duduk atau tidak mobile ya, pasif ya, sedentary lifestyle. Kemudian juga kena sinar matahari itu penting. Kemudian juga tadi pentingnya screening untuk usia-usia yang di atas 40 tahun ke atas, sebaiknya screening 1 tahun sekali. Kalau terdapat kelainan bisa sampai 2 tahun sekali. Kemudian kalau ditemukan terdeteksi ada cancer yang stadium dini, langsung segera dilakukan terapi. Karena tidak menunda-nunda pengobatannya. Tidak menunda-nunda, karena semakin ditunda, kalau kanker itu akan semakin cepat menyebarnya. Iya, begitu ya. Jadi tetap harus kalaupun dapat informasi yang ini benar atau enggak, tanyakan langsung ke ahlinya, ke dokter gitu ya, yang spesialis di bidangnya gitu ya, supaya jangan mengambil kesimpulan sendiri, self medication kan takutnya malah efeknya nggak baik juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.